Gus Dur memasuki salah satu mal di Jakarta. Entah bertujuan apa gerangan ke mal. Boleh jadi mau ke Gramedia atau ke bagian pakaian. Secara tidak sengaja, kebetulan, ada seseorang yang memanggil, Gus. Gus Dur, merasa ada yang memanggil, Gus Dur pun menoleh ke arah orang yang memanggilnya. Ternyata yang memanggil adalah orang yang sangat dikenal oleh Gus Dur, yaitu Habib Djafar Al-Kaf, Kudus. Karena memang mereka berdua sahabat karib, atau istilah jawabnya, boloplek. Gus Dur menghentikan langkahnya dan berbelok menuju dan menghampiri Habib Djafar Al-Kaf Kudus. Mereka berjabat tangan erat, masing-masing tanya kabar dan berbicara ringan. Ngobrol ngalor ngidul. Tiba-tiba saja Habib Djafar mengajak Gus Dur berkunjung ke toko kaset. Ya, toko kaset pita. Karena ini kisah jauh sebelum reformasi. Saat itu Orba sedang di atas puncak kekuasaan dan kekuatannya. Gus Dur masih ketua PBNU. Habib Djafar tahu kalau Gus Dur suka musik. Gus Dur pun bersemangat mengikuti ajakannya. Sesampai di toko kaset, Habib Djafar memborong kaset Obi Mesah dan dihadiahkan kepada Gus Dur. Sambil memberikan kaset-kaset ke Gus Dur, Habib Djafar berkata, "Ini Gus kaset yang bagus sekali," sembari menunjukkan kaset Obi Mesah. Lanjut Habib Djafar, "Begini lagunya Gus. Sungguh aneh tapi nyata, orang buta jadi presiden," dengan suara lantang dan dinyanyikan berkali-kali oleh Habib Djafar. Syair itu gubahan atau plesetan Habib Djafar dari sepenggal syair, "Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa," yang terdapat dalam lagu Kisah Kasih di Sekolah, Obi Mesah yang meluncur tahun 1987. Tentu saja Habib Djafar tidak berniat menghina dengan kata buta. Akan tetapi Habib Djafar sedang menyuarakan suara hatinya yang jujur atas suatu misteri masa depan yang akan terjadi. Sebentuk menyibak tabir dengan bahasa simbolik atau tanda yang menandai sesuatu yang dituju. Gus Dur yang paham betul dengan sahabat karibnya itu, memilih tersenyum dan berterima kasih. Gus Dur paham bahwa sahabatnya itu adalah kekasih Allah, seorang wali, yang wuru sadurunge winara, tahu sebelum kejadian. Barangkali inilah yang disebut la ya'riful wali ila wali, tidak mengenal seorang wali, kecuali wali. Beberapa tahun kemudian, Pak Harto lengser ke Prabon. Orba runtuh, reformasi meletus. Lagu Habib Djafar gubahan dari lagu Obi Mesah menjadi kenyataan, Gus Dur jadi Presiden Republik Indonesia. Perlahan tapi pasti, wuru sadurunge winara Habib Djafar dikenal publik. Dua pemilihan presiden, SBY dan Jokowi, membuktikan itu. Habib Djafar bersuara bahwa yang akan jadi SBY, ya akhirnya betul SBY jadi presiden 2 periode. Habib Djafar bilang yang akan jadi presiden adalah Jokowi, ya benar Jokowi jadi presiden 2 periode. Habib Djafar dengan suara yang mantap pernah menyatakan, Pak Jokowi dadi meneh. Ping pindo, Pak Jokowi jadi lagi, 2 kali. Kalau kita menyimak suaranya, sepertinya Habib Djafar sangat yakin dengan apa yang diucapkannya. Bahkan seakan sesuatu yang sedang dikatakan adalah nyata dan hadir di depan mata. Padahal berisi sebuah prediksi masa depan yang masih banyak kemungkinan yang akan terjadi. Sebab, seringkali beliau mengatakannya berkali-kali. Jokowi presiden, Jokowi dadi meneh, Jokowi dadi meneh. Habib Djafar memang terkenal majzub. Orang yang kesadarannya ditarik dari kesadaran manusiawi ke kesadaran ilahi. Karena memang jazab arti dasarnya adalah tertarik. Sehingga gaya hidup dan pandangan hidupnya seringkali berbeda dengan masyarakat umum. Kehidupan dan cara memandang sesuatu terlihat anti-mainstream atau hawarikul, adat. Mungkin bagi kita yang awam, kita hanya melihat fisiknya Habib Djafar. Rambut gondrong, kumis tebal sampai menutupi bibirnya. Jenggot panjang, cambang tumbuh lebat, kuku-kukunya yang panjang-panjang. Akan tetapi fisiknya terlihat selalu bersih. Tapi kita tidak tahu gerak perubahan substansial yang terjadi di alam spiritualitasnya yang dinamis dan dahsyat. Ada satu hal yang bagi saya menarik dari pakaian Habib Djafar, yaitu konsisten menggunakan kopiah hitam. Bagi saya, Habib Djafar menggunakan kopiah hitam mengandung pesan simbolik kepada umat Islam. Kopiah atau peci hitam merupakan simbol kesolehan keislaman yang bersinergi dengan kesolehan kebangsaan. Mayoritas masyarakat Muslim Indonesia menggunakan peci hitam. Peci hitam dipopulerkan oleh Bung Karno. Sehingga orang Mesir menyebutnya Kolan Suah, Ahmad Soekarno. Di saat kita masih sekolah di Mesir,
ada salah satu teman yang menghadiahkan peci hitam pada salah satu pemikir Muslim Mesir. Dengan refleks sang pemikir berkata, Qolan Suah Soekarno. Rajulun Kabir, peci Soekarno, orang besar, boleh dibilang, peci hitam sebentuk representasi nasionalisme Indonesia. Habib Jafar dengan sengaja sedang memberi pesan nasionalisme sekaligus pesan Islam Nusantara. Sebab, peci hitam sejatinya sudah ada dan dipakai kaum santri dan tukang sate jauh sebelum diviralkan oleh Bung Karno. Sehingga Bung Karno menggunakan peci hitam sebagai representasi masyarakat Muslim Nusantara yang mencintai bangsanya, nasionalisme. Peci hitam paling sederhana dan paling mudah untuk ditangkap maknanya oleh semua masyarakat Indonesia. Habib Jafar sangat mengerti itu. Beliau tampil sebagai Habib yang nasionalis, mencintai tradisi, budaya, dan simbol-simbol yang hidup di tengah-tengah masyarakat bangsa ini. Selain Habib Jafar Al-Kaf, ada Habib Syekhon yang terkenal majzub. Di kalangan para kiai pun kita banyak mengenal kiai-kiai yang majzub atau jazab yang semuanya adalah kehendak dari Allah SWT, bukan sebab dibuat-buat. Dalam kitab dan dalam pengalaman realitas bahwa jazab itu ada dua macam. Pertama, jazab yang bersifat sementara, alias berbatas waktu. Ketika sedang jazab, seseorang hidup anti-mainstream. Setelah move on dari jazabnya, ia kembali hidup seperti manusia pada umumnya. Kedua, jazab yang bersifat semi-permanen sampai ajal menjemputnya. Habib Jafar Al-Kaf telah kembali ke haribaannya, meninggalkan alam fana ini, dan baka, bersama kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Gus Dur. Jika dilihat penanggalan kalender, kedua sahabat karib itu, Habib Jafar dan Gus Dur, ternyata meninggalkan alam fana ini hanya beda satu hari. Gus Dur wafat tanggal 30 Desember, sedangkan Habib Jafar tanggal 1 Januari meski berbeda tahun. Pesan substansial yang saya tangkap, bahwa betapa Habib Jafar Al-Kaf dan Gus Dur sangat mencintai bangsa dan negara ini. Sehingga tak pernah berhenti memikirkan dan mendoakan untuk kebaikan dan kemaslahatan bangsa ini. Habib Jafar dan Gus Dur adalah dua patok panceng dan rujukan bagi bangsa ini, marja, yang keduanya telah meninggalkan kita semua. Al-Fatihah.